Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan coba di bulan Ramadan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling bermaafan. Dosa-dosa yang pernah terbuat terhapuslah sudah di hari Lebaran. Mari kita saling memaafkan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Selamat hari Lebaran. Selamat hari Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selamanya untuk junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah, dan kaum muslimin muslimah dimanapun berada. Kita akan mencoba memahami tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, ibadah Ramadan, yaitu persisnya dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat berturut-turut di surat Al-Baqarah ini yang menjelaskan kepada kita tentang syariat ibadah puasa, juga tentang keutamaan bulan suci Ramadan, termasuk ada selipan ayat tentang Allah itu dekat dan akan mendengarkan setiap doa kita. Pertama, kita memahami mengenai sejarah kapan diwajibkannya ibadah puasa bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut keterangan beberapa hadis dan juga ketika kita mempelajari ayat 183 surat Al-Baqarah, ternyata syariat ibadah puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Artinya 13 tahun pertama Nabi di Mekah belum ada kewajiban puasa. Bahkan tahun pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah juga belum ada kewajiban puasa. Baru di tahun kedua Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ini yang isinya tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditetapkan bagi kalian yang beriman ibadah puasa. Berarti kalau kita memahami Nabi Muhammad SAW hanya menjalani ibadah puasa sepanjang hidupnya, puasa Ramadan itu selama 9 kali. Setelah Nabi di tahun kedua, beliau wafat setelah 10 tahun berada di Madinah. Berarti 9 kali beliau berpuasa Ramadan dari tahun ke tahun. Kita rata-rata sebagai umat Nabi Muhammad SAW, misalnya yang saat ini kita usia 50 tahun, insya Allah kita sudah menjalani kewajiban puasa Ramadan mungkin lebih dari 35 atau 37 kali puasa Ramadan sudah kita jalani. Mestinya kita berusaha dengan setiap tahun kita diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, iman Islam kita semakin meningkat. Karena kalau kita memahami beberapa ayat ini, puasa itu mestinya menjadikan hidup kita lebih bermakna, menjadikan hidup kita meningkat derajat ketakwaannya. Karena di akhir ayat 183 firman Allah di sini adalah la'allakum tattaqun. Dengan melaksanakan kewajiban puasa itu, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu hanya ada beberapa hari di bulan Ramadan yang wajib, maksimal 30 hari dan bisa hanya 29 hari. Dan dijelaskan juga pada ayat berikutnya, bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Hanya bulan Ramadan yang secara spesifik namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadana, disebutkan bulan suci Ramadan. Bulan yang lain Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nama bulan tersebut secara khusus tidak disebutkan di dalam ayat manapun. Ini menunjukkan ada keistimewaan di bulan Ramadan. Tentunya kita dalam menjalani ibadah puasa harus juga ada usaha memaksimalkan waktu kita, mulai dari, kalau hitungannya mulai dari sahur sampai berbuka sampai sahur kembali, sekian waktu kita harus ada saat-saat tertentu yang kita gunakan untuk berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Kita harus percaya, jamaah sekalian, siapapun yang interaksinya dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, pasti kita dan orang itu akan menjadi orang yang mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang sangat mulia karena beliau yang menurunkan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang mulia karena beliau yang mendapatkan mukjizat wahyu Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya insya Allah akan semakin dimuliakan oleh Allah ketika kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Kemudian di ayat 186 ini kita sampaikan secara singkat, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, tentang Allah, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Allah bukan hanya dekat, tetapi akan mengabulkan setiap permintaan dan doa kita. Maka poin penting yang harus kita ingat dan tidak kita lupakan di bulan Ramadan tahun ini dan setiap bulan Ramadan datang adalah, selain berdekat-dekatan dengan Al-Quran, kita berusaha memaksimalkan waktu siang malam selama kondisi kita masih dalam keadaan berpuasa atau malam harinya kita gunakan untuk berdoa. Insya Allah doa-doa kita di bulan Ramadan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita bisa mengambil kesimpulan
di ayat 187. Ibadah puasa itu ada ketentuan waktunya. Mulai dari waktu sahur, wakulu washrabu, boleh makan boleh minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ada waktu yang kita harus imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal apapun yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian di ayat ini juga dijelaskan bahwa itu adalah merupakan ketetapan dari Allah. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukum dari Allah. Fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Menarik sekali jamaah sekalian. Tadi di ayat 183 akhir ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ternyata di ayat 187 akhir ayatnya juga mirip, hanya domirnya berganti, bukan antum lagi, bukan la'allakum, tapi la'allahum yattaqun, supaya mereka manusia yang menjalani ibadah puasa dengan ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya, berdekat-dekatan dengan Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, mematuhi apa yang menjadi pesan dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selamat menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada usaha. Puasa Ramadan tahun ini kita usahakan jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya yang pernah kita jalani. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.